Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Wardia Sahil, NIM 2015611941. Pada kesempatan saat ini saya akan memaparkan hasil tugas saya dalam pembuatan video yang berjudul Evaluasi Praktikum Peradilan, yang dimana yang terhormat Nur Akifah Janur SHMH sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Praktikum Peradilan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu surat dakwaan, tuntutan, pledoi atau pembelaan, dan yang terakhir surat putusan. Ya, yang pertama itu surat dakwaan. Surat dakwaan itu surat yang dibuat oleh jaksa berdasarkan BAP yang dilakukan oleh penyelidik yang memuat rincian rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam sidang. Menurut bentuknya, surat dakwaan itu terbagi menjadi surat dakwaan tunggal, yang dimana surat dakwaan tunggal ini yaitu surat dakwaan yang bentuknya tunggal dan di dalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwakan kepada seseorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. Dalam praktik yang dilakukan oleh penuntut umum, surat dakwaan terdiri dari 5. Yang pertama itu 5 bentuk, yaitu yang pertama itu dakwaan tunggal, yang kedua dakwaan subsidiar, yang ketiga dakwaan alternatif, yang keempat dakwaan kumulatif, dan yang kelima itu dakwaan kombinasi. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Adapun isi dari surat dakwaan, yang pertama itu surat dakwaan harus memuat atau merumuskan unsur-unsur dalik dalam pasal pidana yang didakwakan. Yang kedua, menyebutkan cara tindak pidana yang dilakukan, dan yang ketiga menyebutkan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang didakwakan. Selanjutnya surat tuntutan, yang dimana surat tuntutan ini merupakan bagian penting dalam proses hukum acara pidana. Surat tuntutan ini dibuat secara tertulis dan dibacakan dibacakan di persidangan. Dasar hukumnya itu dalam pasal 128 ayat 1 huruf C KUHP. Surat tuntutan ini mencantumkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman, pembelaan, dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi dan saksi ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa. Dan apabila ternyata tuntutan berbeda dengan dakwaan atau dengan kata lain dakwaan JPU tidak terbukti di muka pengadilan, maka JPU dianggap tidak bisa membuktikan dakwaannya dan akibat hukumnya.
terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan. Terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Dan selanjutnya itu surat pledoi atau pembelaan. Surat pledoi ini merupakan upaya terakhir dari terdakwa atau pembela terdakwa dalam mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya. Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara, pidana, pledoi dalam KUHP dikenal dengan istilah pembelaan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 182 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan tindak pidana berdasarkan pasal 182 ayat 1 huruf B KUHP di atas. Dapat difahami bahwa mengajukan pembelaan pledoi atau pembelaan terhadap tuntutan jaksa merupakan hak terdakwa atau penasehat hukum. Tuntutan pidana diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan baru dapat dilakukan setelah terdakwa terlebih dahulu menyatakan ada pernyataan dari hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan perkara telah selesai. Dengan kata lain, penuntutan dan pembelaan merupakan tahap lanjutan setelah pemeriksaan terdakwa perkara dianggap telah selesai oleh ketua sidang. Selanjutnya itu yang terakhir itu surat putusan, yang dimana surat putusan ini suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan dalam pasal 189 RBG dan penjelasan pasal 60 Undang-Undang PA, dan apa saja yang harus ada dalam surat putusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan majelis hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, dan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.